لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-teman, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan ini ada suatu amalan puasa Ramadan yang tentunya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah dia seorang muslim, yang kedua dia tidak hilang akal, yang ketiga dia telah balik, dan yang keempat tidak haid atau nifas. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa surga itu merindu kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang membaca Al-Quran. Golongan kedua, orang-orang yang menjaga lisannya. Golongan ketiga, orang-orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan golongan keempat, orang yang berpuasa Ramadan. Surga merindukan orang yang berpuasa Ramadan. Surga adalah tempat yang penuh nikmat. Isinya adalah orang-orang terpilih, orang-orang mukmin, orang-orang Islam, Nabi, Rasul, dan orang-orang saleh yang lainnya. Betapa mulianya amalan puasa Ramadan ini sampai-sampai surga merindukannya. Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir pernah menyebutkan Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh dengan ampunan, dan ujungnya pembebasan dari api neraka. Dan tentunya di bulan Ramadan ini juga banyak keutamaan yang hanya bisa didapat di bulan Ramadan. Misalnya seperti pahala dilipat gandakan 10-700, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan masih banyak lagi. Tapi bukan berarti kita beribadah terus. Kita tidak boleh terlalu memaksakan diri. Ada suatu kisah, ada seorang sahabat bernama Abu Darda yang disaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Assalamualaikum ya Abu Darda. Lalu yang keluar istrinya Abu Darda. Lalu Salman Al-Farisi ini bertanya, Kenapa kau sangat lesu dan seperti tidak bertenaga? Lalu setelah itu istrinya berkata, di rumah Abu Darda seperti tidak mempedulikan pelagi. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia isi dengan salat malam sampai dia tidak peduli lagi. Lalu Salman Al-Farisi akhirnya masuk ke rumah Abu Darda. Lalu dia bertemu dengan Abu Darda. Abu Darda bilang, silahkan duduk dulu dan makan makanan ini. Lalu Salman Al-Farisi berkata, aku tidak akan makan kalau kau tidak makan. Saat itu Abu Darda sedang berpuasa sunnah, dan menjamu tamu hukumnya adalah wajib. Jadi Abu Darda memilih yang wajib. Akhirnya dia ikut makan bersama Salman Al-Farisi. Setelah melihat itu, Salman Al-Farisi akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Abu Darda. Aku akan menginap di rumahmu. Lalu saat malam tiba, Abu Darda berdiri di tengah malam untuk melaksanakan sholat. Lalu Salman Al-Farisi berkata, tidurlah. Akhirnya Abu Darda pun tidur. Setelah itu tak selang lama dia berdiri lagi dan hendak duduk dan hendak salat. Lalu Salman Al-Farisi berkata, tidurlah. Setelah malam sudah lewat, lalu Salman Al-Farisi berkata, sekarang bangunlah. Wahai saudaraku,
Allah punya hak atas dirimu. Dirimu sendiri juga punya atas dirimu sendiri. Dirimu juga berhak untuk istirahat, dan keluargamu juga punya hak atas dirimu. Jadi janganlah terlalu memaksakan diri. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil bahwa ibadah boleh banyak, tapi jangan terlalu sampai dipaksakan sampai kita meninggalkan hak atas diri kita dan atas orang-orang di sekitar kita. Semoga dalam kultum singkat saya ini kita bisa lebih bersyukur kepada Allah karena masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan juga kita bisa lebih memahami, lebih menjalankan hak yang harus kita tunaikan. Kalau ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada suatu yang baik itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat istimewa ya. Dalam durasi yang begitu panjang bisa menyampaikan. Ini hanya kurang terbiasa. Sebentar lagi masih kelas 4 ini, apalagi besok kelas 6, kelas 7 dan seterusnya sampai kelas 12 gitu. Kelas 12 selesai ya. Semoga semakin lancar ya. Alhamdulillah. Inilah apa yang disebutkan kalau orang Jawa itu mengatakan asmo kinowo jopo napa-napanya. Bahasa Jawanya begitu. Artinya apa? Nama itu mengandung doa gitu ya. Ini namanya Muhammad, ya kan? Nah, semoga apa yang diharapkan dari orang tua untuk bisa mentauladani dari Rasul kita dapat tercapai. Nah, ini alhamdulillah sudah sedikit terlihat ya. Itulah, maka orang tua itu bagaikan menulis di atas kertas ini mau ditulisin apa terserah orang tua, apalagi dengan sesuatu yang sangat baik, yaitu sebagai seorang dai kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berpanjang kata karena waktu semakin bergerak, dan tadi saya belum menyebutkan, mungkin ada yang belum kenal dengan saya adalah namanya dipanggil dengan ayahnya Al-Farizi gitu ya. Ayahnya Al-Farizi ya. Kemudian yang sering menjemput saya ini anak saya, yaitu kakaknya Al-Farizi Bas, ini namanya Sultan ini. Jadi kok yang jemput siapa ini kakaknya pas. Jadi selisih 15 tahun gitu kan. Susulan, jadi ini rombongan susulan gitu. Alhamdulillah barakallah ya. Dan saya sangat teringat bahwa kita itu setidaknya dalam keluarga itu ada satu yang menjadi istilah ini singsoh dungo lah gitu, bahasanya begitu. Jadi nek kabeh iso dadi pegawai, iso dadi insinyur atau jadi apapun, salah satu katanya jadilah dai itu. Jadi insya Allah saya juga ingin anak saya menjadi ini dai, karena merupakan anak yang terakhir ya, carry dewi bonus ya, sehingga bonus itu merupakan bonus kebaikan insya Allah itu. Dan yang biasanya jemput berikutnya adalah kakaknya, mbaknya yang ada di belakang, Mbak Eva, itu anak nomor 1. Kalau ini nomor 3, yang di luar nomor 4, yang nomor 2 di mana? Di Jogja, sehingga jarang untuk jemput, mungkin sekali waktu. Itu sekedar kenalan. Dan untuk saya sendiri dengan Pak Ustadz ini, saya rasa saya ingin juga menemani Pak Ustadz misalnya, karena saya hanya punya keahlian yang sedikit, yaitu hubungannya dengan sound system. Kalau bapak-bapak ada iklan tentang sound system, insya Allah mungkin dari saya mungkin ya. Nah, dan bulan puasa ini kita mencoba untuk memberikan mic yang rusak-rusak didandani, nanti dibakarkan lagi semacam itu. Nah, dari monggo nanti siapa yang mesinnya rusak, mic-nya ataupun soalnya enggak bagus, nah, manggil saya, tak rungokke gitu. Ngerok etak ya. Gitu. Tapi insya Allah nanti ada solusinya gitu. Oke, demikian untuk acara ini sambil perkenalan ya. Kita masuki acara yang keempat, yaitu penyampaian dari BUMG, juga dari info lain-lain dari wali kelas, dari Ustadz wali kelas 4A.
Untuk itu waktu saya serahkan kepada siapa, Ustaz? Uji, monggo. Matur suwun, monggo waktu selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, selaku wali murid kelas 4 Quranic School of Dewan Dawa Surakarta yang kami hormati dan kami muliakan serta dirahmati Allah SWT, kami mengawali pembicaraan ini mungkin dari beberapa prakata. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas undangannya di hari ini, tepatnya sore ini, untuk acara buka bersama, mana posisi kami ini sebenarnya menggantikan badal halakohnya Ustadz Didin, yang mana beliau sedang ditugaskan di luar kota untuk taklim, ya, sebagai nanti insyaallah membawa bekal untuk kemajuan program di sekolah ini insyaallah. Selanjutnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan, ya, mungkin sudah disambut dari MC. Kami mewakili tuan rumah atau yang ada sekolah ini, ya, mewakili dari Ustadzah Umul mungkin dan juga jajarannya di sekolah ini dalam menempati gedung sofa untuk acara bukber ini, wali santri atau wali murid dan murid kelas 4 Quran School of Dewan Dawa Surakarta. Mungkin masih banyak kekurangan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini, tetap kita syukuri bersama. Semoga dengan syukur kita kepada Allah SWT, Allah melipat gandakan nikmatnya bagi kita semua, terkhususnya untuk kemajuan sekolah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari rundown acara yang disampaikan ke kami juga, bahwasanya jam ini, ya, ada PUMG, penyampaian program-program atau yang lain sebagainya. Mungkin kami ingin menyampaikan apa yang sebenarnya sudah dibagikan atau diinformasikan melalui lembar Kaldik, ya, kalender pendidikan semester 2, di mana di lembar Kaldik tersebut untuk program setelah PTS Tahfidz ini, insya Allah nanti kita anak-anak sudah mulai ziyadah atau hafalan baru dari hari Sabtu besok, ya, Sabtu tanggal 8, ya, tanggal 8 Maret 2025. Kalau kelas 4 nanti berarti sudah masuk juz baru, juz 6, ya, juz 6. Kemudian untuk yang terdekat dulu deh, besok nih, pas besoknya ini adalah ujian
tarjamah lafziyah atau ujian bahasa Arab ya, hafalan setoran hafalan itu nanti anak-anak kan pakai solati gitu, kelas 4 ini hafalan bacaan solat. Kemudian adapun untuk program-program yang lainnya nanti anak-anak insya Allah sudah mulai ya, kalau di Kaltik itu tertulis itu ya liburan. Nah ini liburan anak-anak akhir Ramadan dan dilanjut dengan liburan Idul Fitri, yaitu mulai dari tanggal 21 Maret ya, 21 Maret itu hari Jumat insya Allah sampai tanggal 6 April 2025, kurang lebih 3 pekan ya, anak-anak itu nanti 3 pekan. Kemudian adapun program yang ada di bulan Ramadan ini yang ditugaskan ya, atau diberi tugas untuk anak-anak di sekolah ini dari sekolah, diantaranya yang pertama ini tugas tambahan selain jadwal tahfidz itu adalah target tilawah mandiri selama bulan Ramadan. Mungkin anak-anak kemarin sudah disampaikan saat pembekalan sebelum Ramadan oleh Ustaz Humul, di mana targetnya minimal anak-anak diharapkan bisa khatam kelas 4 ini 2 kali dalam 1 bulan ini minimal. Tapi itu kan minimal ya, alangkah baiknya bisa lebih ya, apalagi yang ngajinya sudah lancar ya, itu diusahakan dimaksimalkan waktunya ya, pendampingannya dari orang tua gitu, diingatkan anaknya sudah ngaji belum, sudah sampai juz berapa, nanti insya Allah di grup halaqah masing-masing akan dipantau, didampingi guru halaqahnya tentang mengenai laporan-laporan ya, nanti insya Allah akan diminta laporan ya, hari ini sudah halaman berapa, juz berapa, hal seperti itu. Itu untuk yang program terdekat. Adapun program tahfidz ini, kami ingin menyampaikan program tahfidz ya, kami mungkin selaku di kepala bagian ketahfidhan sekolah ini, kalau di sebelum-sebelumnya anak-anak yang punya kemampuan lebih, semisal di kelas 4 ini ada Mas Nadif ya, dan teman-teman yang hafalannya itu bisa lebih ya, misal temannya sesuai jadwal sehari 1 halaman ya. Nah, yang lainnya ini yang punya kemampuan lebih bisa lebih lah. Untuk di akhir semester ini nanti insya Allah untuk program anak-anak yang punya kemampuan lebih ya, Bapak Ibu, itu nanti anak-anak mulai menghafalnya itu bukan di juz selanjutnya, misal kelas 4 ini selanjutnya juz 6, kemudian di kelas 5 nanti juz 7, 8, 9, 10, tidak, tapi mereka diberi kesempatan untuk menghafal lebih, yaitu di luar program target sekolah ya. Kalau di angkatan ke-8 ini angkatan 8 nggak salah, angkatan 8 ini kelas 4 ini program hafalan anak-anak itu di sekolah ini ya 5 juz belakang dan 10 juz depan, mana dari kelas 1 sampai kelas 5 lah, yang dihafal bagi anak-anak yang punya kemampuan lebih itu di luar juz tersebut. Maka diharapkan nanti setelah ujian ini berakhir atau mulai besok Sabtu, anak-anak yang punya kemampuan lebih itu nanti menghafalnya bukan lanjut di juz 7, akan tetapi di juz 11 gitu. Kenapa? Karena nanti yang diharapkan dari sekolah adalah tatkala mereka sudah selesai di kelas 5, mereka mau menyelesaikan program, misal kayak anak-anak yang sebelumnya Mas Umar, Abik, Mbak Kalila, yang alhamdulillah tercatat sudah selesai setoran 30 juz dan juz'iyah per juznya, itu diharapkan anak-anak nanti di kelas 6 itu sudah punya bekal hafalan lebih di luar target sekolah gitu. Jadi diharapkan nanti mereka yang punya kemampuan lebih itu di kelas 6 nanti bisa mengejar
target kita insya Allah ya, insya Allah untuk mendapatkan 30 juznya itu, satu Quran selesai seperti itu. Jadi mohon keridhaannya, nanti insya Allah anak-anak mulai akhir semester ini yang punya kemampuan lebih pun anak-anak yang lainnya dimotivasi mungkin ya nanti untuk mulai menghafal juz 11 nya. Jadi nanti anak-anak setorannya double. Kalau permintaan dari Ustaz Humul itu setorannya double. Jadi nanti yang anak-anak yang kemampuan lebih itu, misal kemarin sudah setoran juz 6, nanti juz 6-nya disetorkan lagi sesuai dengan jadwal anak-anak yang lain sama itu. Tapi tambahannya ada di juz 11 itu. Jadi setorannya double ya gitu. Jadi takutnya yaitu apa? Kami evaluasinya itu takutnya nanti semisal anak yang punya kemampuan lebih itu mau seperempatan, yang lainnya belum seperempatan. Ya itu kan mengganggu juga waktu saat setoran. Mengganggu saat waktu setoran di mana ustadznya akan membagi waktu lebih. Ustadznya akan membagi waktu lebih gitu dan lain sebagainya. Maka tetap nanti disesuaikan dengan jadwal anak-anak yang lain, setoran hariannya. Adapun kalau mau lebih ya di juz yang juz 11 tersebut. Kemudian yang kedua mengenai program tahfidz di semester 2 ini, seperti di tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini, 2 tahun belakangan ini tahun ketiga, di mana program PAS atau ujian penilaian akhir semester atau kenaikan kelas itu ujian tahfidznya adalah semua juz yang sudah dihafal di kelas tersebut. Maka nanti untuk PAS-nya yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 14 April ya, jadi itu nanti ujiannya adalah semua hafalan yang pernah dihafal anak dari kelas 4 ini, juz 3, 4, 5, 6 ya, 3, juz 3, 4, 5, 6 4 juz itu nanti diujikan lagi di akhir semester itu nanti untuk syarat kenaikan kelas. Maka diharapkan pendampingan di rumah anak-anak bisa mulai mencicil murojaah, memungkinkan kembali hafalan-hafalan juz-juz yang ada yang sudah dihafal di kelas 4 ini, seperti itu. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan, terutama dalam program tahfidz ya. Sebenarnya pun ini insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya, karena ini program insya Allah sudah paten. Program tahfidz ini setiap tahunnya akan diujikan kembali hafalan anak-anak yang dihafalkan selama 1 tahun. Mungkin untuk program yang baru berjalan yaitu tarjamah lafziyah ya, ini Masya Allah kami melihat progres dari anak-anak semua kelas ya, itu sangat di luar ekspektasi. Ekspektasi kami itu ya segini, rupanya realitanya itu segini. Masya Allah anak-anak itu saya lihat itu terutama di kalau di kelas 4 ya, kami lihat itu misal kami ya, selaku yang membuat program itu targetnya semester 1 Yasaro 1 selesai gitu. Rupanya anak-anak itu ya di semester itu targetnya bisa lebih. Bisa sebelum waktunya ujian itu, berapa minggu sebelum ujian itu sudah selesai materinya. Dan anak-anak itu lancar. Nah ini di luar ekspektasi kami ya. Nah, ekspektasinya segini, realitanya segini, Masya Allah ya anak-anak itu. Itu pun nggak hanya di kelas 4, di kelas lain pun sama. Ya, yang misal targetnya sampai surat ini, kami sudah buat skemanya selama 7 pekan ya, satu mid semester itu. Rupanya selama 5 pekan sudah selesai. Anak-anak cepat menghafalnya pun lancar. Dan ini alhamdulillah semoga program terjemah lafziyah atau terjemah perkata ini bisa semakin maju dan berkembang, bermanfaat juga bagi anak-anak, terutama di dalam pembekalan fahmul Quran dan fahmu al-adhkar fi sholah ya, memahami bacaan di dalam sholat dan memahami bacaan di dalam Al-Quran seperti itu.
mungkin terakhir kami mungkin berharap dukungannya terus dari para wali murid, terutama di kelas 4 ini. Semoga dengan dukungan panjenengan semuanya dalam program sekolah ini bisa sama-sama kita melangkah bersama untuk mewujudkan sekolah yang didambakan umat, ya, menjadi anak-anak ini yang bersekolah di Quran School of Dewan Darussalam Surakarta menjadi generasi Robbani, generasi mujahid yang diharapkan nanti menjadi penerus pembawa panji Islam untuk kemenangan kaum muslimin di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya menyampaikan perkembangan anak kelas 4A untuk dalam hal tahfidz. Ini alhamdulillah untuk anak-anak ini dapat mengikuti program tahfidz dengan baik, walaupun kadang masih banyak yang kurang lancar, mungkin dari faktor kurang kesiapan ataupun ngobrol, tapi untuk persentase keberhasilan itu mencapai di 70%, anak-anak bisa menyetorkan dengan baik. Cuma catatannya di halakoh itu masih didapati ngobrol dan mainan, tapi ya itu masih dalam hal wajar. Untuk hasil ujian di juz 5 alhamdulillah tadi sudah selesai. Ini Ananda bisa menyetorkan dengan baik, walaupun kadang di akhir ayat itu masih sering tertukar, karena memang di akhir ayat itu hampir mirip seperti itu. Aliyah, kabiro, aliman, khobiro, seperti itu masih banyak tertukar. Adapun catatan yang lain itu di panjang pendek, terutama ketika menghafal, kami juga mendapati anak-anak itu sudah terlanjur hafal dan ternyata itu salah panjang pendeknya, biasanya seperti itu. Dan kalau sudah hafal lebih umi ini susah untuk dibenerinya, karena anak-anak itu dibeneri merasa hafalan itu benar gitu. Jadi dia nggak merasa salah hafalannya, masih kekeh diulangi seperti itu. Ustaz dah kasih tahu lagi, nanti masih lagi seperti itu, balik lagi. Karena memang kalau sudah hafal itu memang ya agak susah untuk dibenerinya. Makanya untuk talaki kami fokuskan untuk pembenaran bacaan, terutama panjang pendek yang masih kadang anak-anak itu kurang teliti seperti itu, kurang sabar untuk membaca Al-Qur'annya. Kemudian di mat jaiz, mat wajib, ini banyak Anda itu masih membacanya cuma 2 harokat seperti itu. Untuk hasil ujiannya nanti bisa dilihat di buku muntabah Ananda masing-masing. Untuk kelas 4A ini yang digenjot habis-habisan ini di akademik Abi Umi ini. Untuk akademiknya ini bisa dikatakan kelas 4 itu ya di bawah seperti itu. Padahal yang lainnya bisa. Ini setelah kami lihat ternyata Ananda ya masih ada yang ngobrol, mainan seperti itu. Untuk hasilnya kami menanyakan beberapa guru, ada yang kurang memuaskan seperti itu. Untuk semester ini juga masih di angka, untuk rata-rata kelasnya masih di angka 75%, di bawahnya itu mas. Nggak nyampe 75% dari rata-rata kelasnya nilainya itu. Ini kami juga kurang paham ini masalahnya di mana.
ataukah dari Ananda atau faktor yang lain, atau dari kurangnya aktif dari Ananda dan guru, komunikasinya kurang paham kami juga. Untuk kelas 4A seperti itu, kami fokus untuk di akademik ini yang kami sering tegasi lagi seperti itu. Untuk keseharian Ananda selama kami mendampingi, alhamdulillah bagus. Ini untuk sholat duhanya masih kadang juga terburu-buru ingin mencari tempat duduk setelah sholat duha di halakoh seperti itu. Mungkin Ustaz Ihsan ada tambahan. Ini kalau untuk kelas 4 dari kami pribadi, untuk di program Tafid alhamdulillah sudah mapan seperti itu. Tapi di akademiknya yang mungkin perlu pendampingan lebih. Nah, untuk Tafidnya alhamdulillah ya termasuk bagus daripada di kelas-kelas yang lainnya. Untuk ya masalahnya Tafidnya bagus, akademiknya agak di bawah seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Maaf kalau ngomongnya ngalor ngidul ngetan ngulur. Karena ya ini alasan kami untuk Ananda itu belajar kultum itu karena saya pribadi juga grogi, deg-degan minta ampun ini. Mantes redek. Biar Ananda itu lebih baik dari kami, bisa menyampaikan di depan tanpa grogi, sudah bisa lah lebih baik dari gurunya seperti itu. Kalau Sapisan ini sudah alim ini enggak bisa. Kalau dari kami sendiri memang seperti itu tujuan dari kultum tersebut. Ini itu tapi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Informasinya sangat penting bagi saya, Tat. Wah, tadi cetong ya, ternyata gitu. Tapi saya sendiri sebagai orang tua itu ya gimana ya, membayangkan saya sendiri. Jadi orang itu tergantung konsentrasinya, ya. Setiap anak itu semua punya potensi. Saya teringat betul dengan itu Ustazah Umu itu bilang bahwa setiap benih itu apa jenenge muncul tukul itu bahasa Indonesia apa? Tumbuh ya. Tumbuhe gede nek ngarane lagi saka urung dadi wit iku lho, niku nek trubus ya. Tukul lah nek bahasa Jawa tukul. Ini dudu tukul erwana. Jadi tumbuh itu beda-beda. Jadi nyute apa jenenge ya? Dadi kemauannya ataupun dari kemauan dirinya itu beda-beda setiap saat. Kok aku pengen konsentrasi ini konsentrasi, jadi seperti yang dikatakan tadi itu ya memang manusia kayak odol gitu, pencet kono kebak nanti kau pelendungan itu ya. Enggak, tapi setidaknya saya merasa sangat bersyukur itulah, karena anak-anak saya sendiri ada beda dengan kakak-kakak yang lain. Jadi ada, karena sekolah Islam itu menurut saya itu adalah sekolah yang paling istimewa. Karena apa? Njobo jero, sekolah njobo jero, bangun mano njobo apik, jero ya apik. Nek sekolah orang Islam njobo sing apik, jurune bubrah kira-kira. Tapi ya enggak seperti itu ya, hanya itu imajinasi saya. Kemudian seperti yang diceritakan tadi tentang kultum, itu adalah menurut saya memang penting gitu. Kultum itu adalah bahasa dari segi agama. Kalau dari segi umum kan namanya presentasi juga. Jadi semua yang pentas ada di depan kelas atau depan khalayak itu memang perlu latihan gitu. Saya sendiri nggak pernah latihan. Saya hanya suka lihat orang pidato. Karena gawane tukang foto gitu. Jadi nonton orang pidato terus niroke gitu. Jadi ya ora iso pidato ya. Kemudian untuk pidato sendiri sebenarnya ada dua hal yang dipentingkan tadi ya. Kalau pakai mic itu yang terpenting mic-nya, bukan pidatonya, bukan mic-nya.
Ya saya nek mic dilake piye? Kok ya do krungu, enggak denger lah ya. Maka megang mic itu betul. Megang mic gini ya enggak kedengaran. Maka ini namanya mic vokal ya harus mepet begini. Lihat aja di TV itu, setiap kali presenter atau siapapun mesti deket gini. Kecuali kalau syuting mic-nya ditaruh di atas, gandul-gandul kayak gitu. Ini teknik menggunakan mikrofon sehingga ketika kita menyampaikan sebuah materi dalam ceramah itu kita menggunakan mic harus dengan betul sehingga sangat menarik. Maka lihat saja ustaz-ustaz yang berpengalaman ya, pegang mic-nya bener, suaranya mantap seperti Pak Dalang gitu. Kayak aku ya, mungkin ya nak ya. Suaranya apik, bukan penyiar, wong aku tutup penyiar, aslinya tukang foto gitu, tukang orang-orang lapangan gitu. Demikian Bapak Ibu ya sekilas dari saya, semoga memberikan motivasi untuk anak-anak karena memang anak-anak harus kita latih terus, apalagi presentasi. Jadi teknologi juga diperkenalkan lah. Jadi besok itu segala dakwah itu sekarang segala media. Kenapa kok saya kemana-mana bawa ini tuh yos zamannya gitu ya. Tapi udah nyekel HP tadi informasi ataupun apapun ini saya bukukan atau saya dokumentasikan. Saya jurusannya kalau multimedia itu bagian dokumentasi, bukan bagian iklan, bukan, beda. Jadi kegiatan kita itu terdiri dari 4. 1, sebelum acara dimulai, misalnya ada pengajian di woro-woro, periklanan, itu ada dibuatkan video sendiri. Setelah itu pada saat acara juga disampaikan. Kemudian saat selesai acara juga disampaikan lagi iklan bahwa telah terlaksana dengan baik penyembelihan hewan korban dengan jumlah sekian-sekian. Itu dakwah juga untuk memberi motivasi pada diri kita dan juga dokumentasi. Kalau saya sebenarnya dokumentasi tadi. Jadi jenengan mendengarkan dokumentasi saya atau melihat itu Ustaz menyampaikan dari pembukaan isi penutup itu bisa ditulis lagi, ditirok kayak gitu. Ning MC iso nirok kayak gitu. Nah sehingga nilai manfaat dari sebuah dokumentasi ada. Jadi beda dengan Ustaz Hijin ya yang buat klip itu ya. Itu namanya video klip. Klip itu potongan. Jadi dengan nonton bal-balan ya kayak itu berita. Jadi orang ngerti mlakune sing nguasai bal ra iso. Nah, ngerti ini gol gitu terus. Tapi kalau saya bisa lihat jalan ceritanya begitu. Nah, inilah sekilas dari apa yang saya tahu, semoga saya bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ibu-ibu perlu tanya saya enggak ada? Oh ya, dari ibu-ibu kalau ada yang perlu ditanyakan pada Ustadz, ada waktu silahkan. Waktunya masih ada sedikit ini. Oke, masih ada waktu. Monggo silakan ibu-ibu mau bertanya. Mumpung ada Pak Ustadz yang siap menerima pertanyaan, monggo. Ini waktunya masih sisa itu tak? Oke. Satu jam oke. Langge yang tadi yang isi terlalu singkat. Oke. Monggo diisi. Oke. Monggo ibu-ibu sharing silakan, ini mic-nya bisa saya sampaikan untuk bertukar pengalaman. Saya sendiri memang apa ya, dengan kita menyertakan anak kita di sekolah yang bagus menurut saya ya, dengan agama yang baik, insya Allah itu justru saja yang dapat pelajaran loh Pak. Iya, saya tuh kenal istilah-istilah nilai yang mumtaz itu ya ketika sekolah Islam ya, kalau enggak itu enggak tahu dulu gitu ya. Kemudian nama-nama dari sahabat Nabi yang lebih detail, apalagi ini di setiap kali hari Senin ada kajian, itu ya menurut saya suatu nilai plus. Jadi yang belajar tidak hanya anaknya, orang tua juga. Kemudian ketika di rumah juga kita mendengarkan anak-anak misalnya belajar berpidato ataupun ngaji, itu juga menjadi nuansa yang indah menurut saya bagi lingkungan keluarga. Dimana yang lain tidak ada, kok ini ada yang ngaji, itu sepertinya nilai plus. Jadi kita tuh di tetangga tuh dianggap orang yang soleh lah. Kita lah ada ngaji wah keluarganya agak soleh itu. Nah, seperti saya sendiri ya kenal ketemu dengan para ustadz ya. Awal itu ya nang pondok gitu, melit salami juga ustadz padahal itu gitu. Ya. Monggo ibu-ibu silakan, ini mic-nya saya serahkan.
ada yang mau bertanya atau minta dikejelasan? Ada, monggo. Atau saran, enggak apa-apa, monggo kesempatan. Enggak usah malu-malu, enggak apa-apa Ibu, untuk kebaikan kita semuanya. Oh, gini Nyun Sewu, ada usulan dari ibu-ibu. Jadi memang anak-anak kita ini kan karakter dan kemampuan anak kan masing-masing. Ada anak yang lebih, ada anak yang sedang, dan ada anak yang agak kurang. Tetapi di antara yang lebih, kurang, dan sedang itu semuanya tetap punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Nah ini ada yang mau tanya, mau minta tip anak-anak yang hafalannya itu yang sudah melebihi target, kan yang tahu Ustadz Y. Jadi anak-anak yang agak istimewa gitu minta tolong disampaikan tipnya itu bagaimana dari Ustadz, juga dari wakil orang tua mungkin di rumah itu bagaimana strateginya. Ngaten Y. Nanti tolong Ustadz kan yang tahu anak yang siapa namanya, nanti dari anak itu orang tuanya mohon untuk memberikan sharing masukan untuk kita semua. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paling muda ada anak itu pusatnya dulu ya respon gitu. Nah, Miko dia bilang gitu. Ya, mungkin ini dulu ya. Tadi kami dari Nasul Tauhid menyampaikan ada beberapa anak di kelas 4 ini yang punya kemampuan lebih. Ditanyakan mungkin bagaimana caranya, thoriqoh ya, bagaimana kiat-kiatnya, tips-tipsnya. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya kan kami di kelas kan ya istilahnya sekedar menerima setoran ya. Menerima setoran ya. Menerima setoran, kami mentalaki, mendampingi anak-anak dalam murojaah. Kalaupun penyiapan ziyadah itu ya, setoran itu kan di rumah masing-masing, mungkin lebih tepatnya itu mungkin nanti bisa disampaikan dari perwakilan mungkin anak-anak yang punya kemampuan lebih. Tadi kami dapat data ada Mas Nadif, Mas Nadif Nafal ya, kakak adik ini ya. Kemudian Mas Zain, Mas Arkan, Mas Salman, ini yang punya catatannya setorannya sudah masuk juz 6 bahkan sudah selesai gitu. Mungkin dari wali santri yang tersebut bisa memberikan tips-tips atau mungkin bagaimana sih istilahnya itu dalam orang-orang itu ya tirakatnya itu apa ngeten gitu. Tirakatnya itu apa? Monggo dari orang tua atau uminya Mas siapa dulu nih? Atau, nah? Yang kembar dulu ya. Mas Nadif, Mas Naufal mungkin dari bapaknya atau ibunya menyampaikan bapaknya. Monggo. Iya. Mungkin dipandu ini Pak ya. Dipandu ini. Nah ini itu ya pengen ngerti nggih. Itu nek ngapalke itu jam berapa gitu ya? Mungkin tak kedai sih. Sama Umi kalau ngapal gitu. Sama Umi. Kalau AB? Tilawahnya aja. Oh gitu. Tilawah jam Habis subuh biasanya. Nggih. Ya sekitar setengah jam. Ya Pak. Satu muka biasanya. Kok singkat sekali tata aja. Sing tekok apa iki? Nggih monggo dari umiknya mungkin, nggih. Umiknya dulu iki. Dipanting. Ya, caranya gimana?
dipandu dengan pertanyaan gitu biar bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jam menghafalnya ya Mepet. jam sebelum maghrib sama ini habis maghrib sampai isya Pak. Ya istirahat sebentar. Ya tilawahnya habis subuh. Ya. Alhamdulillah anaknya ini sendiri mau menghafal sendiri. Bundanya siapa tadi? Mas Jair. Ya Allah, Insya Allah. Aku bareng tuh. Tipsnya ya, kalau di rumah, kalau pas hari libur gitu jam 10 sholat duha itu, terus habis sholat duha itu hafalan gitu, sama habis maghrib aja. Iya, habis maghrib itu. Terus kalau subuh ya, kalau dia nggak ngantuk ya hafalan. Kalau ngantuk ya tidur lagi. Terus ngaten nggih ibu-ibu, kita mempunyai kelebihan anak masing-masing, karakter anak masing-masing ya. Tadi dari Mas Naufal, Mas Nadif dan Mas Zain. Ternyata tadi ada yang habis pulang sekolah istirahat sebentar terus ziyadah. Ya, kalau anak yang lainnya sik Thomas sebentar istirahat sik kan gitu, ada yang kayak gitu. Anak saya sendiri ya seperti itu masalahnya. Jadi tidak apa-apa, memang anak itu kelebihan masing-masing, tetapi yang disampaikan dari umi-umi ini tadi insya Allah bisa untuk tambahan kita. Kadang anak itu diberi strategi Mas ini, ternyata cara menghafal ini kadang anak bisa masuk juga. Nah, insya Allah habis subuh kadang habis sholat mintanya tidur lagi, kadang juga ada yang kayak gitu. Tapi tapi insya Allah untuk kelas 4 ini untuk target 5 juz sudah selesai semua ya Ustaz ya. Tadi seperti yang disampaikan yaitu tuh Bang. Ya, alhamdulillah. Monggo kalau ada saran lagi. Ibu-ibu masih ada masukan info? Bapak-bapak masih ada, monggo. Tipsnya gitu. Tambah saran. Keseriannya Mas Salman tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan terkait keseharian Salma, anak kami di rumah. Kalau dari pulang sekolah sekitar jam 4, ini ya biasa persiapan untuk mandi dan sebagainya. Dan karena kami juga tidak bisa membersamai sama ibunya, dan yang jelas kami bisa membersamai ketika kita ajak ke masjid setiap habis maghrib, kemudian maghrib sama isya ya,
Kemudian subuh itu juga kami paksakan dia untuk bisa bangun, karena apa ya, Salman itu memang agak susah gugane gitu. Apalagi sekarang sahur ini gugane, masya Allah, guganya nggak cukup 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam kadang belum tentu bisa bangun. Ya ini butuh kesabaran juga kita di dalam membimbing anak-anak kita di rumah. Kemudian terkait hafalan, kalau saya bisa sampaikan, di rumah itu Salman nggak pernah mempersiapkan ibu bapak, nggak pernah mempersiapkan. Salman itu ya kadang-kadang nek mood aja ya, mungkin moco dhewe apa istilahnya, baca tanpa teks itu sendiri kalau mood gitu. Kalau ndak mood nganu, kalah sama setan gepeng, ngapunten. Paham nggih setan gepeng maksudnya ya? HP. Nggak tahu kalau putra putri dari bapak ibu, putra putri dari bapak ibu saya kurang tahu. Kalau Salman apa, kalau kita dari orang tua lengah sedikit itu cekelannya HP yang diutamakan sama dia. Kadang kita sampai harus apa ya namanya, agak keras di dalam apa mengkontrol HP itu. Bahkan kita password semua HP, tahu-tahu dia juga bisa, nggak tahu canggih apa, dia tahu password kita serahasia itu, kadang tahu. Ya mari kita bareng-bareng ya untuk mengasuh anak-anak kita dengan seni kita sendiri-sendiri tentunya. Bagaimana caranya kita tahu kan anak kita karakternya seperti apa. Nah ini ya kita sendiri yang kita masing-masing yang mengetahui. Mungkin itu ya untuk tip untuk hafalan. Saya sendiri cuman mengajak kepada Salman, ayo nang wayai hafalan HP saya simpan gitu. Ya mungkin itu Pak, karena gangguan kita sekarang ini HP yang menjadi gangguan utama. Ya mungkin saya juga perlu trik gimana menangani gangguan HP yang apa sekarang itu udah menjadi darurat gitu ya, darurat HP. Mohon nanti ada Bapak Ibu yang mempunyai trik mengatasi canduan HP. Nanti mungkin dari kami ada kurang dan salah dalam menyampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini setelah tadi ngaji ya, ini hafalan, ini yang tip untuk kultum. Bapaknya yang kultum mana? Emang tipnya ngajari kultum. Trik untuk kultum sendiri dari Alvaro, setiap hari Senin malam Selasa itu setiap habis maghrib sampai Ba'da Isya selalu mengikuti pengajian rutin. Nah, di mana setiap pengajian itu Alvaro selalu saya tekankan untuk mempelajari bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara bagaimana cara berbicara di depan khalayak umum dengan baik dan yang benar dan yang sopan, dan itu wajib harus ikutlah, kecuali kalau ada PAS atau PTS mungkin dari kami selaku orang tua mungkin sekali dua kali tidak mengizinkan dulu, soalnya untuk fokus ke sekolah dulu. Dan cukup dari saya, terima kasih. Oh
Ya, untuk Alvaro sendiri kalau HP memang saya batasi, saya dan mamahnya sepakat membatasi HP. Mungkin satu hari itu paling lama 15 menit sudah. Ya kalahnya kalau cuma mancing, udah itu mancing. Mancing ikan, iya. Jadi sawah-sawah ada kecil-kecil. Kalahnya cuma itu. Kalau HP masih bisa kami atasi kalau itu. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebacaan Mas Muhammad ini sebenarnya seringnya terinspirasi sama ustadznya beliau. Wah, ini tiap pagi ini latihan fisik. Ya, dimulai dari latihan fisik. Itu ustadznya yang baju batik. Iya. Ini terinspirasi sekali sama semangat apanya, giroh dalam dakwahnya luar biasa. Terus hobinya baca buku. Dari kecil buku komik, dipancing sama uniknya buku komik biar sering suka baca dulu. Terus sekarang sudah meningkat ke fiksi ilmiah ya mungkin ya bukunya. Nah itu seringnya sharing sama Ustadz Ihsan. Mungkin ya, tapi kurang tahu aplikasinya sebenarnya seperti apa. Terus itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama Bapak dan Ibu. Tip-tipnya dan mungkin rahasia dapur nggih Pak nggih dibuka. Emang sekarang tuh zamannya teknologi, apalagi tempat saya itu kerja di bidang teknologi nggih. Jadi rumah dodol komputer, dodol alat-alat elektronik gitu tadi ya bangsane. Bapak barang ceklane HP loh, jadi susah juga ya. Tapi sebenarnya kalau HP saya sendiri sebenarnya wujudan dari kamera handycam kalau zaman dulu nggih. Nah saya nggak handycam wis gede banget gitu. Pilih HP nggak loro terus untuk kegiatan dokumentasi atau untuk siar gitu ya. Udah cukup gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, saat ini sudah menunjukkan pukul 25. Yuk. Pukul 17.25 ya. Setengah jam lagi. Masih panjang. Waduh. Oke, monggo. Kita lanjutkan lagi mungkin dari ibu-ibu masih ada yang perlu disampaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, pada sore hari ini kita keluarga besar kelas 4 baik dari wali murid dan putra-putranya bisa mengikuti acara buka bersama wali dan keluarga kelas 4. Alhamdulillah kami selaku pengurus mengucapkan jazakallahu khair dari partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian beserta keluarga, terutama dari alhamdulillah untuk buka bersama sore ini dari ada yang memberikan untuk berbuka. Alhamdulillah semoga membawa keberkahan. Dari Bunda Mas Zaijan, insyaallah mudah-mudahan membawa keberkahan, tambah dilancarkan rezekinya dan dimudahkan, serta kita semua insya Allah bisa istiqomah, bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu semuanya, kami selaku pengurus, wakil pengurus, memang untuk acara pertemuan antar wali kita adakan sesuai rencana tiap 3 bulan sekali. Di dalam waktu itu sudah direncanakan nanti bulan apa gitu. Kami mohon untuk partisipasinya, untuk keaktifannya di grup-grup wali murid ya. Jadi
pengurus begitu mengumumkan ada pengumuman untuk segera list hadir atau ada masukan apa, untuk kami mohon terutama biasanya kalau yang aktif memang ibu-ibu ya, minta tolong ibu-ibu. Jadi kami pengurus juga kadang kalau kita adakan acara seperti ini kira-kira tanggal berapa, hari apa, untuk segera list, mohon koordinasinya yang baik. Jadi kita selaku pengurus bisa bergerak, oh bagaimana ya kita keperluan apa yang segera kita persiapkan. Jadi minta kerjasama gitu semuanya Ibu. Jadi dan bapak-bapak mungkin ada yang ikut di wali grup. Tetapi alhamdulillah, masya Allah yang luar biasa. Semoga persaudaraan kita di sekolah ini, anak-anak kita nanti setelah lulus dari sini juga masih bisa tersambung. Anak-anak di sini luar biasa pendidikannya untuk akhlak dan Al-Qur'annya jauh sekali dengan anak-anak kita yang dulu. Seperti contoh anak saya juga, meskipun anak saya ada yang di pondok dulu kelas 1 kelas 6 itu, kalau usia zaman anak saya itu target 1 juz 30 aja sudah luar biasa. Itu baru beberapa sekolah IT aja tahun dulu. Nah, kalau lebih dari 2 juz gitu sudah luar biasa. Jadi anak kami dulu SD-nya itu di Al-Kafi. Nah, itu dulu SD IT aja itu masih istilahnya masih termasuk tahap awal. Jadi hafal 1 juz aja sudah luar biasa. Tapi anak-anak tahun berikutnya memang sudah mulai digiatkan untuk hafalan tahfidz Quran itu. Lah, kalau anak di sini masya Allah memang meskipun karakter anak dan kelebihan anak-anak itu masing-masing, begitu kita menyiapkan ayo yadah gitu tuh, kadang kayak kita itu sebagai orang tua kadang nyimak saja, kadang kecontalan. Memang anak luar biasa nggih Pak nggih. Memang otak yang mungkin terbiasa dengan Al-Qur'an memang luar biasa untuk membacanya itu, menghafalnya itu lebih cepat, meskipun memang kadang namanya anak laki-laki kalau nggak pola banget nanti tidak laki-laki. Ya, memang seperti itu nek saya memang gitu. Jadi kami mohon maaf sekali dengan ustadznya ya. Anak-anak laki-laki pasti aktifnya luar biasa. Kalau tidak aktif nanti tidak jadi anak laki-laki, tidak apa-apa, sebatas anak itu masih aman tidak apa-apa. Kalau memang agak berlebihan, kami mohon tidak apa-apa Ustadz, nanti memberikan peringatan. Kalau memang perlu orang tua dipanggil, itu malah suatu kelebihan, bukan malu, justru kita seneng karena kita dijawel, kita dipanggil dengan anak-anak ibu itu seperti ini di kelas agar biar lebih baik, tidak mengganggu. Bagaimana kita malah lebih seneng ibu kalau ada kita dipanggil, meskipun ada dalam artian garis merah itu tandanya sayang, kita sampaikan ke anak seperti itu. Meskipun ya loh tadi kamu dapat peringatan, kok mama tahu loh mama ada garis, ada jabri ya kan gitu. Kadang gitu memang, tetapi itu tandanya sayang, kita ingatnya seperti itu memang gitu. Enggak apa-apa, namanya anak itu semuanya kelebihan dan kekurangan seperti itu, enggak apa-apa. Cuman ya itu tadi, alhamdulillah ustadz di sini sabar luar biasa. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala jariah panjenengan sedaya nggih. Ustadz diberi kesehatan, keberkahan, juga sebagai anak-anak nanti juga didoakan untuk istiqomah dan ikut tetap berjuang di dalam jalan dakwah. Nah, mulai kelas 4 ini masya Allah luar biasa, mulai program anak diajarkan tausiah itu ya baru kali ini di sekolah sini. Nah, sekolah lain belum ada. Alhamdulillah. Jadi memang seperti visi misi di sini, anak itu memang dididik untuk menjadi seorang dai dan daiyah. Masya Allah luar biasa. Kalau ada tambahan lagi, ibu-ibu mungkin, saya kira kelihatannya sudah cukup Pak. Jadi nanti Ustadz mohon maaf ya Bu Ustadz, kalau mungkin ada ibu atau terutama saya sendiri, kadang anak saya bagaimana gitu, kalau memang ada kekurangan mohon disampaikan sejujur-jujurnya. Kadang anak memang di rumah sama di sekolah itu memang beda gitu. Kadang di sekolah itu malah, kadang di rumah diajari umiknya seperti itu, enggak Ustadz aja seperti ini, kadang malah gitu kan gitu. Kelihatannya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sebentar nih Bapak Ibu biar nanti nggak disuruh doa. Baik, izin sharing sebentar, menyampaikan apa yang saya miliki. Kalau tadi ada yang bertanya ketika bacaan yang kebolak-balik itu bagaimana? Dulu kalau saya itu setoran ada bacaan yang salah atau ada bacaan ada hafalan itu yang terbolak-balik, misalnya harusnya di surat ini kok yang dibaca itu surat yang lain, maka Ustadz saya itu menyarankan misalnya di ayat ke-17 itu salah, misalnya ayat 17 sudah benar, 18 salah, maka Ustadz saya itu menyarankan nanti dibaca lagi dari ayat yang lancar tadi, dari ayat ke-17 tadi. Jadi dibaca dari ayat sebelumnya, misalnya ayat 18 salah, maka dibaca dari ayat 17 sampai 18. Nanti dibaca, disuruh tilawah dulu, disuruh dibaca dulu sebelum dihafalkan, dilihat mungkin disuruh baca mungkin 10 kali atau 15 kali baru boleh dilancarkan lagi. Itu biar membentuk sebuah ingatan kalau tadi aku itu di sini salah, nanti ketika ketemu ayat yang dia lupa tadi, maka nanti otomatis akan ada refleks buat membenarkan begitu. Terus kemudian tadi dari bapaknya Mas Alvaro tadi kan menyampaikan kalau penggunaan HP tadi sebenarnya Mas Faro itu bisa ditekan dengan di mapping. Jadi HP-nya tadi tetap boleh menggunakan HP tetapi dengan jangka waktu yang ditentukan. Jadi biar anak-anak itu tidak terlalu tidak over gitu loh. Misalnya mungkin sehari 15 menit atau 30 menit, lantas kemudian diberikan aktivitas-aktivitas yang menarik. Kayak Mas Faro tadi kan dikasih mancing misalnya ya Mas ya. Kita juga anak kita bisa diberikan aktivitas yang lainnya, misalnya kita latih motoriknya dengan permainan atau hal-hal yang lainnya. Terus Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terakhir, kalau ini yang saya rasakan di halakoh itu, saya mendapatkan itu anak-anak itu harus sering diingatkan. Jadi kefokusannya itu misalnya baru 10 menit menghafal, nanti udah ngelamun sendiri, udah bikinnya udah melalang buana gitu, udah ngelamun sendiri atau main sendiri, maka harus sering diingatkan. Maka ketika di rumah pun juga semoga seperti itu. Jadi perlu pendampingan khusus nanti ketika anak itu mulai ngalamin sendiri, mulai main sendiri, maka ada jenengan yang mengingatkan. Kalau di sekolah ustaz-ustaznya yang mengingatkan, kalau di rumah maka orang tuanya yang mengingatkan dan mendampingi. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ustaz. Coba macam Ustaz Ihsan, wah sing tengah dhewe iki. Ya Ihsan, sarannya untuk hafalan ya. Pengulak-walik tadi ada solusinya, alhamdulillah. Untuk berikutnya ya. Masih berapa menit untuk Anda? Masih lama? Udah belum, nggih. Monggo ini kemudian ini tausiah monggo disampaikan oleh Ustaz Ihsan lagi, monggo Pak Tri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan lagi ya Bapak Ibu ya, untuk menunggu waktu berbuka kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita mengetahui bahwa doa itu memiliki sebuah nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebuah kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang berdoa kepadaku, Allah di situ meminta kita untuk berdoa kepada Allah, astajib lakum. Maka jawaban dari Allah di situ adalah, maka aku akan mengabulkan dari doa kalian. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga ketika kita berdoa itu hanya perlu berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga ketika kita berdoa itu harus berteriak?" Maka harus Rasulullah menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah ayat dari surah Al-Baqarah yang datang, yang urutannya itu datang setelah perintah berpuasa. Wa idza sa'alaika ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ila akhirih. Allah mengatakan bahwa apabila, wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya tentangku, maka aku ini dekat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kul fa inni qarib, katakan bahwa aku ini dekat, tapi Allah langsung mengatakan aku ini dekat. Allah sendiri yang menjawabnya, menunjukkan bahwa begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui bahwa kepastian dari doa yang kita panjatkan adalah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya mengetahui bahwa jawaban dari doa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa yang kita pinta, entah itu sesegera mungkin atau itu Allah memberikan doa tersebut di waktu yang tepat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa yang paling mengetahui segala hal, yang paling mengetahui kebaikan atas segala sesuatu, mengetahui kesiapan kita akan nanti dikabulkan doa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja doa kita terhadap anak kita yang kita doakan agar dimudahkan hafalannya, agar dilancarkan hafalannya, itu dikabulkan tidak sekarang, tetapi kewajiban untuk mendoakan anak-anak kita itu tidak hilang. Terus kemudian jawaban Allah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu menyimpan doa kita di akhirat sebagai tabungan. Maka suatu saat ketika seorang mukmin dihadapkan dengan amalan kebaikannya, dia mendapati bahwa amalan keburukannya itu lebih banyak. Maka ditimbangnya itu jomplang, lebih berat amalan keburukan, maka didatangkan begitu banyak amalan kebaikan, lantas ditambahkan ke dalam timbangannya, lantas kita terheran-heran, loh dari mana datangnya amalan ini? Kita merasa bahwa selama di dunia itu kita tidak pernah melakukan amalan tersebut, lantas kemudian didatangkan amalan yang serupa lagi, yang lebih banyak lagi, sehingga kita tahu bahwa sekarang amalan kebaikan kita yang lebih banyak. Lantas kemudian dikatakan kepada kita, jika engkau bertanya dari mana datangnya amalan-amalan kita, maka sesungguhnya itu adalah dari doa-doamu yang belum kami kabulkan. Terus kemudian jawaban yang ketiga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang berdoa adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang yang berdoa tadi dari keburukan yang semisalnya. Bisa saja dengan doa yang dia panjatkan tadi Allah tidak mengabulkannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hamba tadi dari penyakit, dari musibah, dari kecelakaan, dan dari berbagai hal yang lainnya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu tersebut menjadi waktu emas untuk diangkatnya doa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dikabulkan. Yang salah satunya adalah ketika sahur, terus kemudian ketika menjelang berbuka, dan juga waktu-waktu yang lainnya.
Maka insya Allah nanti sebelum acara ini ditutup akan kita tutup dengan doa. Atas kemudian semoga kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yakin akan jawaban dari Allah atas doa-doa yang kita panjatkan, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendoakan keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita sayangi agar suatu saat bisa bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang tenang. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sama tadi mohon menyampaikan ada pengumuman dari wali santri tadi bahwa nanti insya Allah nanti ketika berbuka kita makan bareng-bareng dulu di sini. Terus kemudian nanti kita bikin jamaah piyambak, jamaah piyambak. Nanti insya Allah setelah makan selesai kita ke masjid buat sholat maghrib secara berjamaah. Ngoten ya. Yang saya mohon izin Ustadz, ini nanti sudah disampaikan Ustadz juga. Ini nanti anak-anak biasanya kalau berbuka itu sudah duduk, sudah wes dari tadi dibuka-buka terus snacknya. Jadi minta mohon izin ini nanti anak-anak buka dulu, makan dulu, habis itu baru sholat. Monggo sholatnya nanti di masjid. Kalau ibu-ibu monggo di masjid atau di sini. Kalau memang di sini nanti dirapikan kita sholat jamaah di sini gitu ya. Berarti nanti anak-anak jamaah dengan sendiri apa ngikut-ngikut di sana Ustaz? Makan dulu itu? Ya Mbak, oh nggih punya. Penting anak-anak biar makannya nggak tergesa-gesa, kasihan nggih. Ngoten kemawon. Kami selaku pengurus mohon maaf kalau pada sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam menu yang ada, snack, dan juga mungkin ada kekurangan di dalam pelaksanaan. Ada salah kata dari kami mohon maaf selaku pengurus untuk diikhlaskan kesalahan kami dan dimaafkan kesalahan kami. Untuk berikutnya monggo untuk doa dari Ustadz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin nanti sekiranya selesai berdoa masih ada waktu, bisa dimanfaatkan sendiri-sendiri dengan mungkin tilawah atau doanya masing-masing dipanjatkan kepada Allah SWT. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim. وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولنا فيها صلاح يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم الطف لنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من وعد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu, acara demi acara sudah berlangsung dengan baik dan tiba saatnya kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, dan nanti kita laksanakan untuk makan bersama ataupun berbuka puasa bersama sekaligus bersolat berjamaah bersama. Baiklah, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan hafizul majlis. Alhamdulillah. Demikian saya Bapak Mufti Jaya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan ketika saya menyampaikan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan juga kepada panitia yang sudah menyiapkan segala sesuatunya hingga berjalan dengan baik. Tidak lupa juga untuk Bapak Ustadz yang sudah mendampingi kita, Pak Nasir, Pak Ihsan, Pak Taufik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati berbuka puasa. Semoga menjadikan energi kita untuk bisa beribadah dengan sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak, acara pertemuan wali murid buka bersama pada sore ini jazakillah khair kami ucapkan, terutama kepada Bunda Mas Zaidan dan Bunda Mas Altof yang memberikan banyak support berupa makan dan minuman untuk sore hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan semuanya.
Mudah-mudahan usahanya lebih banyak, lebih laris lagi dan lebih barokah lagi, dan semoga kita semuanya selalu di dalam keberkahan. Demikian kami selaku pengurus, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu atau bapak-bapak, nanti kalau mengersak, ada di luar ada teh, ada es batu. Kalau mau ngersak nih ambil sendiri di luar ya. Setelah minum air putih, mungkin ada yang ingin minum teh atau es teh, ada di luar. Monggo. Jadi ini kan luar kebenaran ya tadi. Ya, Anda sebenarnya suka ya. Ini ada dua ya. Pernah pakai jam mata? Bisa. Kalau mata bisa. Tidak, itu kok siluman itu. Masalah. Artinya otomatis sama pantaran lakukan otomatis ada dan kalau nggak ada itu malah kualitas itu yang dalam Sana kita banyak cabang dari siapa ya? Dari saya juga ya. tapi kadang yang dulu itu sama ya, misalnya kan itu kan kadang itu kadang nyambung satu dulu nanti yang speaker lantai 2 hitungannya ya itu kan itu ya makanya kalau saya satu sekolahan mestinya punya satu jenis mic yang bisa jatuh sehingga tidak dibuat seperti HP itu. HP kan ada banyak yang karena seperti itu, tapi kita kan bisa dari pabrik ini tidak cukup ini harus gawe mesti padahal yang dapat duit tanggon itu akan itu seperti itu. Jadi dari itu mikrofon yang bisa diatur kalau beli itu bisa ini ada ikannya BKH itu harus cari yang beda ya menurut ganti gitu aku duit ini kan karena duit sendiri tapi kan keras ya jadi masakan ini diatur ya, artinya untuk radio, pesawat, itu kan pakai udara semua, ada tempat-tempat tersendiri. Nah untuk
Ya, rahimnya ada bentuknya. Kuat. Oh, enggak. Tes, wah, monggo sudah waktunya adzan. Ini jam masjid ini memang agak terlambat Bapak Ibu. Monggo bisa langsung dibuka.